belajar ilmu mengalir awal perjalanan di mana setiap pelajar tumbuh. Universitas Terbuka Bogor, cahaya pemandu kita. Begitu ya. Nah, UT Bogor tuh udah pilihan paling tepat buat teman-teman. Apalagi buat yang milenial, gadget, pokoknya semua kalangan masuk ke UT Bogor. Begitu. Siap, kamu layani. Jaga mana ya. Oke, Pak Nang, mungkin kalau untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam nih, pasnya kita sambil duduk boleh, Pak? Boleh. Saya duduk dulu. Siap, Pak Nang. Oke, Waber, kita cari posisi enak buat ngobrol lebih dalam kupas tentang perkuliahan di UT. Yuk. Awal perjalanan di mana setiap pelajar tumbuh. Universitas Terbuka Bogor, cahaya pemandu kita. Belajar daring, pikiran meluas, melayang ke ketinggian baru. Belajar daring menuju peluang yang berkembang. Banyak formal ya Siap, sekarang Pak. Boleh, Pak. Mari, Pak. ya. Ya. Halo Wabar. Halo, Wabar. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Pak Nang, terkait teknologi kendaraan tadi yang kita bahas, sejauh mana teknologi dan inovasi sudah diterapkan atau diadopsi oleh UT Bogor untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dan efisiensi administrasi, Pak? Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus. Pemanfaatan teknologi ya di Universitas Terbuka. Pertama, kalau kita bicara mahasiswa, tentu mereka akan masuk kota itu melalui registrasi terlebih dahulu. Nah, perkembangan teknologi registrasi di UT itu sangat-sangat panjang. Mulai dari dulu itu mahasiswa UT Bogor atau mahasiswa UT lainnya, ketika akan mendaftar, mereka harus mengisi formulir yang secara manual. Oh, baik. Manual, mau dikirim via pos. Nanti diinput oleh petugas UT Bogor. Atau kalau yang dekat dengan UT Bogor, calon mahasiswanya datang ke UT Bogor. Kemudian mengisi formulir, tetap mengisi, diinputkan oleh petugas UT Bogor. Ya. Jadi mahasiswanya bengong aja lihat gitu ya. Dengan perkembangan teknologi, hal itu sudah tidak perlu dilakukan. Muncul namanya SRO, Sistem Registrasi Online. Mahasiswa dimanapun bisa mengaksesnya. Inputkan saja sendiri. Kemudian nanti petugas di UT Bogor memvalidasi, begitu ya. SRO ditinggalkan karena ada fitur-fitur yang perlu ditingkatkan. Muncul SIA, tapi bukan SIA sudah ya, tapi sistem informasi akademik. Mahasiswa input di situ. Kemudian berkas-berkas registrasinya scan, input juga di situ. Nah, kemudian yang terakhir, yang terbaru itu dengan MyUT. Dengan MyUT tidak hanya untuk registrasi. Kalau ketika SRO dan COT SID itu, mahasiswa ketika selesai registrasi tutup aplikasi SIA-nya. Buka masuk misal ke LMS, Learning Management System. Selesai LMS, ingin mengecek nilai, lain lagi aplikasi yang digunakan. Macam-macam, susah mahasiswanya. Ya. Tapi dengan MyUT, cukup sekali klik, aplikasi apapun yang diperlukan oleh mahasiswa sudah tersedia di situ. Jadi mahasiswa tidak perlu harus banyak menghafal password, username, tidak perlu. Cukup satu kali klik, single sign on. Itulah teknologi yang digunakan UT di dalam membantu mahasiswa, baik dalam sisi registrasi, pembelajaran, sampai mengecek ijazahnya. Ada di situ. Cukup sekali klik saja. Itu teknologi yang digunakan oleh UT. Kemudian di sisi pembelajaran yang dari MyUT itu, mahasiswa bisa mengakses buku materi pokok digital. Ya. Cukup di situ ada. Praktikum. Ada ya kan? Praktikum dan dry lab gitu ya. Jadi kalau mahasiswa ingin melihat praktikum yang dry lab itu sebelum praktik langsung, bisa membuka di teknologi itu. Sehingga mahasiswa memiliki pemahaman, memiliki sikap dan keterampilan yang sudah diperlukan itu ketika praktik langsung, sudah benar-benar dipersiapkan. Itu teknologi yang dimanfaatkan oleh Universitas Terbuka. Kemudian kekuatan sinyalnya, gitu ya, PPS-nya terus
diupayakan ditingkatkan sehingga mahasiswa UT tidak terlalu sering menghadapi aplikasi yang mikir terus. Oh iya Pak. Aplikasi yang mikir terus dulu itu ya Betul. muter aja sebelum masuk. Nah itu, tapi kan semakin kesini semakin berkurang. Betul, Ya. betul. Walaupun tentu saja hal itu tidak hanya tergantung dari aplikasi atau perangkat yang dikembangkan UT, tapi juga tergantung dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Ya. Jadi betul Pak. Jadi dengan satu akun MyUT sudah terintegrasi ya Pak. Nggak Iya. perlu ngapalin username yang banyak, apalagi Single. password yang banyak. Single sign on ya. Single sign on. Iya. Teman-teman SSO. boleh dicoba MyUT ya nanti ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, gimana sih UT Bogor berkolaborasi dengan industri atau lembaga pendidikan lainnya buat memperluas sudut pandang belajar mahasiswa nih Pak? Oh iya. Wajib belajar. UT Bogor tadi ditanya oleh Teh Windy ya, bagaimana kolaborasi UT Bogor dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pendidikan lain untuk mempersiapkan WAMER nanti ke depannya. Nah, perlu kami jelaskan bahwa UT Bogor itu sudah memfasilitasi ya Iya Pak. untuk kepentingan mahasiswa, untuk kepentingan kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Pertama, untuk kognitif, misal gitu ya, untuk memperkaya pemahaman mahasiswa UT. Kami merekrut para tutor, itu dari perguruan tinggi lain, Baik Pak. dari sekolah, dari praktisi, kolaborasi ya, untuk dari sisi tutornya. Dari sisi penulis bahan ajar, modul, UT pun merekrut para penulis terkemuka dari perguruan tinggi negeri lain atau swasta yang lain yang sudah bagus, yang sudah mapan, juga dari praktisi. Kemudian terkait dengan praktikum. UT berkolaborasi untuk praktikum nih, seperti fisika, kimia, biologi gitu ya, berkolaborasi dengan IPB, Institut Pertanian Bogor, dengan IT, Institut Teknologi Indonesia ya di Serpong, Oh yang di Serpong ya Pak ya? yang terdekat, bahkan yang sudah sangat lama justru dengan tetangga, Universitas Pakuan. Baik. Sudah lebih dari 20 tahun UT berkolaborasi dengan Universitas Pakuan, baik dari sisi tutor, penulis modul, maupun untuk praktikum. Baik Pak. Kemudian berkaitan dengan dunia usaha, dunia industri. Kami pun bekerja sama dengan mereka itu. Misal yang terdekat kemarin itu, ada mahasiswa UT Bogor, Iya Pak. 6 orang, dititipkan di peternakan sapi, di Tapos. Tapos mana nih Pak? Tapos di daerah Cibungulak. Oh Cibungbulang ya. Baik Karena Pak. kan di sana ada perusahaan peternakan sapi milik Maharto ya. Oh baik Pak. Dan sudah maju mereka itu, sehingga mahasiswa UT dari sini tentu yang sesuai ya prodinya dititipkan di sana untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan di bangku kuliah UT untuk dikolaborasikan dengan praktik baik di lapangan. Oh baik. Sehingga mahasiswa UT itu tidak hanya cerdas dari sisi teorinya, tapi juga dikolaborasikan, diperkaya dengan bagaimana aplikasinya di lapangan. Karena mungkin saja teori yang dipelajari mungkin sudah tertinggal ya, tidak tertutup kemungkinan ada temuan-temuan baru yang bagus di lapangan, di industri, maka dikolaborasikan. Udah selain yang sifatnya tadi itu ya, industri, ada juga pengalaman yang wajib dikuasai oleh mahasiswa UT. Misal, mahasiswa ilmu hukum. Seperti diketahui, ilmu hukum UT itu sudah masuk peringkat ke-8 secara nasional. Wah kita beri tepuk tangan dulu. Tingkat Peringkat ke-8. ke-8. Bukan UT yang menetapkan, Baik Pak. tapi School of Law ya di Indonesia memberikan peringkat perguruan tinggi se-Indonesia Baik Pak. yang menyalakan program ilmu hukum. Padahal ilmu hukum UT baru berapa tahun? 2 Iya, tahun ya? 2 tahun betul Pak. Tapi sudah menduduki peringkat 8, mengalahkan perguruan tinggi negeri lain yang sudah lama berkiprah. Kenapa hal itu terjadi?
karena kolaborasi UT, khususnya UT Bogor, begitu ya, kalau di Bogor itu dengan ketua pengadilan negeri di seluruh wilayah kerja UT Bogor, di 6 kabupaten kota kita berkolaborasi. Bahkan ketua pengadilannya ada yang menjadi tutor UT. Oh iya Pak. Otomatis kalau tutor itu praktisi, beliau tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga praktik baik di lapangan seperti apa. Termasuk mungkin kiat-kiat yang biasanya, gitu ya, yang biasanya terjadi di pengadilan. Bagaimana ngelesnya terdakwa, bagaimana ngelesnya pembela, gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak ada di pembelajaran Tidak ada di teori. Betul Pak, betul. Tetapi dengan kolaborasi seperti itu yang sudah dilakukan, dijalin, maka mahasiswa itu memperoleh hal itu. Jadi itu ya, Baik Pak. mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang sudah dilaksanakan, nanti lulusan UT itu tidak hanya cerdas secara kognitifnya, tidak hanya cerdas afektifnya, tetapi juga terampil di psikomotoriknya. Amin, amin, amin. Ya, amin. pemanfaatan kolaborasi itu ya. Pak, ada lagi nih Pak, Ya. satu ganjalan hati mungkin ya buat ya. para teman-teman UT nih. Setelah lulus dari UT Bogor, dukungan apa yang mereka dapat buat cari kerja atau lanjut pendidikan lainnya, Pak Nang? Oh ya ya. Pertanyaan yang bagus tapi sulit dijawab ini. Karena sulitnya itu kan perguruan tinggi manapun tidak bisa untuk menjamin Baik Pak. lulusannya itu bisa kerja, tidak ada. Tetapi upaya tentu ada ya. Pertama yang bisa diberikan oleh UT Bogor dan UT-UT daerah yang lain yang secara formal disediakan secara nasional adalah SKPI, Oh baik Pak. surat keterangan pendamping ijazah. Di SKPI tersebut dijelaskan bahwa lulusan ini selain menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik di bidang prodinya, Pak. juga memiliki keterampilan yang lain. Ya. Kalau di UT pasti keterampilan belajar jarak jauh, Betul. memanfaatkan teknologi informasi. Itu satu ya. Betul Pak. Kemudian yang kedua, UT berkolaborasi khusus untuk Bogor ini, berkolaborasi dengan IKA, Ikatan Keluarga Alumni UT Bogor. Baik Pak. Nah, IKA UT Bogor itu sudah memiliki lulusan-lulusan yang berkompeten di bidangnya. Banyak yang jadi pejabat, Betul Pak. banyak yang jadi pemimpin perusahaan. Melalui mereka lah informasi kami dapatkan. Jadi melalui informasi itu, kalau ada perusahaan milik IKUT memerlukan tenaga, mereka biasanya menghubungi UT Bogor. Berarti kami hubungkan di UT Bogor atau di IG-nya atau di website UT Bogor. Nah, oleh karena itu Waber, jangan pernah tinggalkan website UT Bogor, medsos UT Bogor, karena di sana banyak sekali informasi tidak hanya untuk pembelajaran, tetapi juga kadang-kadang ada lowongan kerja yang bisa diakses oleh Waber, gitu ya. Seperti itu yang dikolaborasikan oleh UT Bogor. Kemudian UT Pusat pun biasanya suka membagikan job fair. Oh baik, ada Job fair. job Jadi fair. perusahaan-perusahaan mana saja yang minta ke UT Pusat itu bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang ada lulusannya, Baik Pak. termasuk UT Bogor, ya. Seperti itu. Baik Pak. Apa Jadi namanya? silaturahmi harus tetap terjalin ya Pak. Salah Iya. satunya dengan aktif di medsos ya. Medsos. Begitu. Padahal UT Bogor harus sering dikunjungi. Betul Pak. Menarik ya Pak ya. Pak, satu lagi nih Pak. Terakhir Pak dari saya Pak. Ya. Ada pesan atau saran Pak buat calon mahasiswa yang pingin banget daftar di Universitas Terbuka Bogor Pak? Kuliah itu boleh di mana saja. Di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi swasta, bebas. Yang penting terakreditasi baik sekali atau unggul. Kalau dulu akreditasi A, B, atau C. Pertanyaan Teh Widi tadi, mengapa harus di UT Bogor? Betul Pak. Tentu UT Bogor memiliki keunggulan tersendiri ya.
Jadi walaupun kuliah itu bisa di mana saja, di perguruan tinggi mana saja, tapi menurut hemat saya kuliah mah di UT Bogor aja. Satu, keunggulannya itu negeri, milik Negeri. pemerintah. Pasti dijamin itu kan oleh pemerintah. Yang kedua, tidak hanya sekedar negeri. UT itu PTNBH, perguruan tinggi negeri badan hukum. Dari 200-an perguruan tinggi negeri di Indonesia saat ini, hanya 21 perguruan tinggi negeri badan hukum, termasuk UT salah satunya. Jadi UT Bogor layak menjadi rujukan untuk kuliah di sekitar wilayah Bogor, di 6 kabupaten kota ya. Iya betul Pak. Bogor, kabupaten kota, Cianjur, kabupaten, kemudian Depok, kota, kabupaten, dan kota Sukabumi. Bagi masyarakat di sekitar itu, kuliah mah di UT Bogor aja. Tidak perlu ngekos, Betul. tidak berat di ongkos, Betul. kualitas jos. Murah, tetapi tidak murahan. Itu sangat penting. Gitu, Teh Windy ya. Iya Pak. Dan Waber. Makasih banyak Pak Nang bincang-bincang paginya hari ini. Sama-sama. Buat teman-teman semoga jadi apa ya, membuka wawasan teman-teman. Kalau kuliah di UT satu kita nggak pernah jadi swasta ya Pak. Dari awal muncul udah negeri ya, Pak. langsung Kita nggak negeri. pernah jadi swasta. Tidak pernah. Kemudian kedua, dengan My UT tadi sudah terintegrasi. Jadi teman-teman nggak perlu ngapalin banyak akun, ngapalin banyak password ya Pak. Mitra kita banyak ya Pak ya. Banyak. Kemudian daya dukung kita untuk para lulusan kita upayakan yang terbaik begitu ya Pak. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Ciao. Nah, Bila dikejar ilmu mengalir awal perjalanan di masa Aku adalah gadis biasa dari keluarga yang sederhana. Tidak ada yang menarik atau spesial pada kehidupanku. Semua berjalan sebagaimana orang-orang di sekitarku. Aku hanya seorang karyawan biasa yang memang cocok dengan tingkat pendidikanku yang hanya tamatan SMU. Awalnya aku menjalankan aktivitas dan keseharianku begitu saja. Tidak ada usaha untuk masa depan yang lebih baik. Sampai suatu ketika, seorang teman menyarankan supaya aku melanjutkan kuliah agar dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sebenarnya aku mulai tertarik. perkembangan teknologi awal perjalanan di masa dijelaskan bahwa lulusan ini selain menguasai Wait a minute. Who are you? Kita yang ini, kita berani berharap.